Pimpinan anggota Komisi 8, Pak Menteri, Pak Wamen, serta jajaran Kemenhaj, BPKH beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas pemaparannya. Saya berharap bahwa pelaksanaan Haji 1447 Hijriah atau 2026 bisa berjalan seperti halnya yang kita harapkan. Kemarin kami baru melaksanakan tinjau lapangan, betul-betul begitu mengharukan buat kami karena apa yang kita bayangkan bahwa jamaah pasti menginginkan mereka bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima meskipun konstelasi Timur Tengah tidak seperti yang kita harapkan. Maka apa yang tadi dipaparkan oleh Kemenhaj harus betul-betul serius dilaksanakan secara matang. Kami tidak ingin Kementerian Haji menyampaikan pepesan kosong kepada kami. Pak Menteri, Pak Wamen mengharapkan penyelenggaraan dengan baik, seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo. Kami mendirikan Kementerian Haji dengan harapan pelayanan Kementerian Haji itu berbeda dengan Kementerian Agama. Maka yang disampaikan Pak Wamen tidak ada lagi kartel-kartel, itu harusnya diwujudkan dengan baik. Saya begitu terhenyak, begitu mendatangi salah satu hotel yang namanya Al Hidayah. Di dalam forum ini, kita menyepakati bahwa jarak hotel yang terjauh itu adalah 4 km atau 5 km. Tetapi ternyata Al Hidayah itu jaraknya hampir 13 km. Padahal tujuan beribadah haji itu adalah bisa khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Bayangkan kalau jamaah diberikan pelayanan yang paling jauh, jaraknya hampir dekat di Arafah. Bagaimana kita harus menyampaikan itu? Belum kalau kita tahu dari 10 hotel yang ditempatkan di situ ada 21.000. Setelah kita perhatikan, kondisi hotelnya mungkin bagus, tetapi setelah kita breakdown lagi di dalamnya, seperti halnya yang namanya musola, musolanya memang kapasitasnya bisa sampai dengan 700 jamaah. Tetapi yang namanya tempat wudhunya itu tidak layak untuk para jamaah. Karena kalau jamaah ingin melakukan wudhu, ternyata kakinya itu harus diangkat tinggi-tinggi. Bisa-bisa dia terjatuh. Nah, ini juga harus diperhatikan mumpung masih ada waktu Kemenhaj bisa melakukan koordinasi dengan pihak hotelnya. Yang paling mengerikan lagi, cateringnya sendiri juga terpecah-pecah. Saya bingung ya, rasanya kita ingin memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah, tapi kok kayak kita baru pertama kali melaksanakan penyelenggaraan haji gitu loh. Padahal Pak Prabowo berharap sekali Kemenhaj itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ini baru awal loh Pak, kita ngobrol gitu. Belum tadi di awal Pak Menteri menyampaikan ini kondisi force majeure. Kok force majeure dari satu akomodasi saja pasti akan berimpact kepada yang lain-lainnya, transportasinya. Karena jaraknya jauh,
maka otomatis orang akan beribadah menuju ke Masjidil Haramnya butuh waktu yang sangat lama. Karena kondisi kemarin itu kondisinya belum berhaji, jaraknya antara 20 menit, 30 menit, kalau berhaji bisa sampai 1 jam, bisa sampai berapa jam. Dan kalau kita tahu yang namanya jamaah Indonesia itu ada yang penyakit risti, ada disabilitas, SDM-nya juga berbeda-beda, bisa tersesat, bahkan dia bisa jadi karena kondisinya mohon maaf terbatas, ya saya nggak tahu juga deh apakah petugas kita juga bisa mengarahkan mereka dengan baik atau tidak. Nah ini juga harus diantisipasi oleh Kemenhaj agar yang menyangkut dengan pelayanan kepada jamaah ditangani dengan sangat baik. Yang berikutnya lagi yang menjadi catatan saya yang membuat saya agak terhenyak, sampai dengan hari ini yang namanya koper jamaah masa baru 1.600 yang disebarkan, apalagi pihak Garuda. Ini Garuda ini serius apa tidak sih? Vendornya yang mana? Jangan main-main lah. Apalagi tadi dibilang maksimal tanggal 16, kualitasnya kayak gimana? Nggak bisa apa cari apa orang-orang yang baik gitu loh. Kita ini kan bukan orang pertama kali melaksanakan haji. Makin kesini kok makin nggak serius ya. Ini ngurus jamaah gitu loh Pak. Kalau tanggal 16 baru mau dilaksanakan, mau disebarkan, apalagi kalau misalnya kabupaten kotanya jauh, bagaimana menyebarkan kepada para jamaahnya? Yang berikutnya lagi yang menurut saya sangat harus menjadi perhatian kepada ibu bapak sekalian, karena ini kondisi force majeure, saya memberikan catatan kaitan dengan Garuda. Kemarin saya baru saja ngetes, ada yang pakai bisnis, ada yang pakai ekonomi. Karena tadi berbicara pelayanan, makanannya, ini makanannya mau kayak gimana? Ibu Dini itu sampai protes ke saya karena dia yang pakai ekonomi. Bu Seli, ini MBG apa bukan? Karena dia dikasih makanannya nggak enak banget. Bener ya Bu Dini ya? Ada kering tempe, dingin, keras pula. Sementara yang nanti akan menjadi jamaah itu kan banyaknya lansia. Tolong nanti kita tes food. Apalagi kalau tadi berbicara ada tambahan tambahan rute 4 jam antisipasi rerouting kan. Maka harus diantisipasi nih. Jangan mentang-mentang ini maskapai milik Indonesia, kemudian dia seenaknya saja melayani para jamaah kita. Nah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berbicara mengatasnamakan jamaah. Kalau saya jadi jamaah, bagaimana kita memanusiakan para jamaah itu? Kemudian yang harus diantisipasi oleh ibu bapak sekalian, kaitan dan eskalasi puncak haji. Kalau sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, apakah Kemenhaj sudah punya protokol evakuasi terhadap perlindungan terhadap 203.000 jamaah apabila koordinasi kita ini tidak dilakukan dari jauh-jauh hari terhadap pemerintah Saudi Arabia terkait dengan jalur aman atau safe zone terhadap jamaah kita apabila terjadi perang di Saudi Arabia. Kemudian petugas-petugas haji kita harus melakukan apa? Karena safe zone itu memang harus sudah diantisipasi oleh kita. Karena Armusna ini kan tempat yang sangat luas. Kita tidak tahu safe zone-nya untuk jamaah haji Indonesia di mana. Kemarin kita sudah melihat Armusna, tetapi safe zone untuk jamaah kita ini di daerah mana? Kan nggak mudah
untuk menetapkan itu semua. Nah, tentu kami juga harus mengakui bahwa hal-hal terburuk itu harus diantisipasi. Kemarin saya sempat bertanya sama Pak Ian, asuransi, tadi disebutkan nih oleh Ibu Bapak sekalian, sedang menentukan asuransi dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu adalah asuransi kematian. Tetapi asuransi dalam kondisi force majeure, ini kan harus juga dipersiapkan oleh Ibu Bapak sekalian. Kita kan nggak tahu kalau terjadi force majeure. Para jamaah kita juga harus diantisipasi. Semua harus diperkirakan oleh Ibu Bapak sekalian, bukan hanya asuransi kematiannya, kondisi force majeure-nya. Nah, termasuk juga yang menjadi catatan saya di sini adalah klausul Kemenhaj menyatakan apabila dalam kontrak maskapai memungkinkan tidak maskapai membatalkan penerbangan secara sepihak jika eskalasi perang meningkat, bagaimana perlindungan hukum bagi jamaah jika maskapai tidak dapat menerbangkan karena alasan keamanan? Maka itu juga harus dibuat oleh Kemenhaj. Nah, tentu saya juga menganggap bahwa ini tidak mudah bagi kita semua, karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk para jamaah yang hari ini memang membutuhkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah Indonesia. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya, karena mungkin rekan-rekan juga punya catatan-catatan. Karena saya jujur saja Bapak Ibu sekalian merasa bahwa kemarin ada sesuatu yang betul-betul menggelitik saya. Dari mulai catering, dari mulai Al-Hidayah, dari mulai transportasi, karena hakikatnya Kemenhaj harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah di 2026 yang akan datang. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.